Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau update stok aja nih, Mas. Gitu, karena ada beberapa mobil yang baru masuk, cuman beberapa yang udah kita bikin videonya, Mas ya. Gitu. Nah, kita mulai dari depan, dari sini deh, Mas. Ini S-Class masih ada yang kemarin. Terus ini kita udah masuk yang Nanento Targa 4S. Kita udah bikin vlognya, cuman daily vlognya keluar dulu, baru vlog Porsche-nya. Jadi Porsche udah laku. Nah, ini Alphard G 2019. Kita udah pernah review juga, Mas ya. Jadi Alphard ini kemarin baru kita ganti platnya. Waktu kan kalau nggak salah terakhir tuh platnya masih bulan 8 2024 pajaknya. Sekarang udah panjang 2025 terus kalengnya baru. Nah ini mobilnya sih kemarin langganan showroom gua ada yang mau tukar tambah, Mas. Kayaknya sih jadi gitu. Jadi waktu itu pas awal showroom sini buka, ingat nggak Mas, ada C200 putih di sini. Nah jadi orang tuh yang beli C200 mau tukar tambah sama ini. Gitu. Jadi kalau misalkan jadi rencananya dia tukar tambah sama C200, dia bawa pulang Alphardnya gitu. Cuman kemungkinan besar sih kayaknya jadi gitu. Nah terus ini tadi S-Class udah, Targa udah. 45 juga kita udah bikin vlognya waktu itu. 45 ini tahun 2015. Enak sih mobilnya, Mas ya. Kencang, kecil. Dengan 2000 cc ini menghasilkan tenaga 360 horsepower untuk mobil sekecil gini dan all wheel drive gitu. Kita lanjut ke bagian belakang, Mas ya. Nah jadi ini Innova waktu itu yang gue pernah bikin vlognya. Terakhir kayak di vlog kap mesinnya masih karbon, Mas ya. Ini udah distandarin, udah full standar. Cuman ini aja nih. Jadi kemarin habis diganti kap mesinnya, masih ada gapnya tuh, masih kurang rapi ya. Jadi perlu di setel ulang biar rata lagi karena ini masih kurang rata. Gitu. Terus waktu kan juga gue bumper ganti baru, Mas, sempat, Mas. Ganti baru karena bumper lawanya tuh udah bener-bener jelek. Jadi gue pikir karena bumper kan murah, Mas, ini. Jadi mendingan gue ganti baru gitu. Pelak udah standar. Listnya udah gue pasang lagi nih. Tadi kan sebelumnya listnya dicopot. Jadi kemarin pas gue copot itu ada bekas ininya, Mas, apa ya? Bekas lemnya gitu lah, pokoknya nggak bisa hilang, harus dicat ulang. Daripada dicat ulang, mending tempelin aja lagi gitu. Nah untuk pernya ini masih per yang kemarin, Mas, makanya agak pendek kalau dilihat ya. Gue lupa ini pernya lagi gue cari dulu ada di mana. Cuman nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau pakai pelek ini juga pendek banget juga enggak sih, Mas. Karena kemarin gue coba dengan kondisi per kayak gini masih enak sih. Bantingannya nggak terlalu keras banget gitu. Ini kilometer terakhir itu gue pakai itu di 170.000 gitu, 170.000. Ya udah, cuman ntar kayaknya sih audio gue nggak copot, Mas. Jadi di sini masih ada audionya. Karena gini, ini kan mobil bawaannya nggak ada bluetoothnya. Jadi ini kan gue ada pasang prosesor di sini. Jadi kalau misalkan nggak ada prosesornya, ntar mobilnya nggak bisa bluetooth. Jadi gue pikir ya udahlah, ntar gue kasih aja lah sama yang belinya gitu. Kalau yang mau beli ini audio kurang lebih habis sekitar di hampir 15 kalau nggak salah waktu itu. Speaker two way ganti, terus pasang prosesor, sama ada pasang sub kolong di jok passenger bagian kiri situ depan. Udah, head unitnya masih standar. Karena kalau misalnya udah pakai DSP nih, Mas, ini dia ada di bawah DSP-nya. Itu nggak perlu lagi sih sebenarnya ganti head unit, Mas. Karena connect Bluetooth-nya tuh langsung ke sini. Jadi kalau head unitnya gue matiin pun nggak ada ngaruh, karena semua udah connect ke sini. Gitu. Ini kilometer 170-an nggak salah deh, seingat gue terakhir. Ini gue pakai kurang lebih, gue beli tahun lalu bulan 6, setahun setengah lah, hampir setahun setengah. Cuman naik 10.000 atau berapa belas ribu gitu. Karena jarang pakai sebenarnya mobilnya. Gitu. Terus kita lanjut di CR-V. Kita belum pernah bikin vlognya, Mas, yang ini ya. Karena waktu kita pernah bikinnya yang CR-V Turbo putih ya. Putih yang non-prestige juga, ini sama. Non-prestige warna silver 2018. Kalau yang kemarin 2019 itu kilometer antik banget, Mas ya, cuman 16.000 ya? 16.000, kalau ini 50 ribuan. Cuman ini juga nggak kalah jauh, Mas, sama yang kemarin. Kondisinya tuh masih bagus banget. Warnanya dilihat. Interiornya juga masih rapi semua. Dan dia punya ini speedometer nih masih ada plastiknya. Ya, ntar kita bikin vlog terpisahnya lah, Mas ya, gitu. Ini mobil bagus banget sih. Karena kemarin masih Stanley bilang aja, gue nggak sebutin kilometer nih mobilnya ya. Gue cuman suruh dia keker dari luar, dari bodi sama dari interior. Dia bilang kilometer kayak kilometer 20 ribuan. Karena interior masih bagus banget. Gue juga bilang nih bagus banget sih, gitu. Terus sini juga tuh, masih bagus banget ya. Door trim masih bagus semua, joknya masih bagus semua, masih kenceng. Aman lah mobil ini, tinggal pakai. Bannya juga masih lumayan tebel. Ini produksi tahun 2018. Ya 18, bannya masih bawaan. Bannya masih bawaan, cuman yang depannya ini belakang Dunlop. Depannya Bridgestone. Nah, depannya udah diganti 2023. Karena mobil ini kan penggerak roda depan ya. Jadi pasti
bagian depan yang lebih cepat habis dibandingkan dengan bagian belakang gitu. Nah, kita lanjut lihat bagasinya. Nah, ini baris ketiganya masih plastikan. Ya, walaupun plastik udah agak-agak sobek-sobek gini mas, yang penting masih plastikan, masih bagus banget mobilnya. Dongkrak semua lengkap. Nah, terus ada Yaris juga. Kemarin kita ada bikin juga mas ya. Videonya ini sama-sama warna silver. Lagi lumayan banyak, kita ada silver tuh, ada Yaris, terus kita ada CR-V, ada SR-V juga. Mobil silver lagi lumayan banyak, cuman ini agak kotor aja nih mas, karena tersimpan di luar kemarin ya. Ini kemarin kilometer berapa sih? 15.000 ya? Kalau saya 15.000 tahun 2019. Ya, 2019. Mobil masih bagus banget. Dua inilah warnanya silver tuh masih bagus banget mas ya. Masih cakep gitu. Interior juga masih rapi banget. Terus ini ada RAS 2023. Ini rencananya sih hari ini ada yang mau lihat, tadinya sore, cuman orangnya nggak jadi besok pagi. Gitu. Ini mobil 2023, kilometer 28.000 kalau nggak salah. Kilometer 28.000. Oh, udah dicopot nih sarungnya nih. Kita bikin vlog kemarin belum dicopot mas ya? Belum ya? Ini udah dicopot nih. Ah? Nggak disarungin ya? Enggak. Yang disarungin? Dicopot ya? Oh ya udah dicopot. Kalau kita bikin udah dicopot mas berarti ya? Oh udah dicopot ya? Waktu mobil apa ya mas yang gue bilang ntar mau gue copotin nih kayak? Yaris ya? Kalau Yaris belum dicopot ya mas Mam ya? Belum ya? Oh yang Yaris belum dicopot nih. Cuman kayaknya nggak usah dicopot deh kalau yang Yaris nih. Dikunci ya? Gimana? Sana ya? Oh, oke. Kita lihat untuk bagian interiornya masih rapi. Ini sih kalau misalkan dicopotin sih pasti bagus banget dia mas ya untuk bagian joknya. Karena disarungin kayaknya dari baru ini mas. Sarung dari baru, cuman kayaknya nggak tahu dicopot gak ya? Bagusan dicopot atau enggak mas kalau menurut mas? Biarin aja deh. Biarin ya? Cuman agak sobek aja sih dikit sini sih. Kiri kanan sobek. Yang penting nggak jok aslinya mas. Kalau jok aslinya tuh aduh harganya bisa lumayan turun mas. Kita lanjut lagi ke RAS 2023 ini. 28.000 km. Kondisi juga masih bagus banget. Interior rapi. Nih boleh dilihat. Tuh. Nggak ada jok yang sobek-sobek, bolong-bolong nggak ada sampai sisi depan. Plafon bersih semua, mesin udah dibersihin semua mas. Iya. Udah bersih semua. Jadi mobil depan nih, mulai dari Innova putih, CR-V, Yaris sama ini udah kita poles semua, ada di engine detailing juga semuanya. Gitu. Nah sebelahnya kita ada baru masuk, ini stok yang punya showroom pusat Narogong, Honda CR-V yang 2.0 tapi mas. 2.0. Ya jadi kan CR-V ini ada yang 24 sama 2.0. Non turbo, cuman peleknya pakai pelek CR-V turbo nih mas. Oh, iya. Yang Prestige lagi. Kalau yang depan kan non Prestige, itu beda kan peleknya. Ini pakai pelek yang Prestige punya nih, gitu. Ini lagi dibersihin di bagian interiornya sama mesinnya, coba lihat mesinnya. Oke. Ini bagian mesinnya lagi di banyak jamurnya gak mas tadi ya mesinnya mas? Lumayan ya? Belum dipoles ini mas ya? Belum ya? Mobilnya belum dipoles, habis cat ini mas kalau nggak salah ya? Jadi mobil habis dicat, terus sekarang lagi dibersihin mesinnya sama interiornya. Ini logonya udah agak jelek nih. Ini harus diganti mas kalau kayak gini ya? Sama belakang juga nggak ada. Oh belakang logonya nggak ada ya? Coba lihat bagian belakang logonya nggak ada. Cuma kalau logo gampang sih, cari di marketplace, gampang di Tokopedia, oh yang nggak ada nih. Logo belakang nggak ada. Cuma kalau depan kan tadi merah ya, bagusan kayaknya orinya aja mas. Jelek ya kalau merah ya. Jadi ntar palingan beliin yang orinya, pajaknya bulan 7, 2025 panjang, aman. Ini kilometer tadi 100, berapa ya, 30 ya. Kuncinya di mana mas ini? Di belakang. Ini kalau nggak salah kilometer 130, 2013, ya sedang lah mas, dibilang gede banget juga nggak sih. Kalau nggak salah ya 130 deh tadi. Ya benar, 136.000 kilometer. Ini joknya juga kayaknya disarungin deh. Ya ini disarungin nih joknya, disarungin juga, gitu. Setirnya emang udah agak jelek kalau bisa dilihat nih, kurang kelihatan nih. Nah, udah agak botak nih bagian sini ini. Ini harus di retrim sih, karena udah 11 tahun berarti umurnya mobilnya ya. Udah 11 tahun harus di retrim ya, wajar lah, gitu. Ini sih sebenarnya kalau misalkan bener-bener dia dari baru nih mas ya, joknya dipasangin sarung, kalau dibuka harusnya bagus banget, masih bagus banget. Paling kalau sampingnya paling kempes-kempes dikit wajar sih. Ini kayaknya sih udah agak kempes nih samping-sampingnya. Samping-sampingnya udah agak kempes. Copot deh biar nggak berisik. Terus bagian belakang belum ya Mas Akbar ya? Belum ya? Jadi baru dibersihin untuk bagian depannya dulu nih. Main panas di sini mas ya.
Biasa bikin konten depan enak adem Mas ya. Panas banget sini. Untuk bagian belakang, ini paling kotor doang sih, kotor bisa dibersihin. Cuman overall door trim masih bagus nih Mas. Masih bagus. Kulitnya masih bagus ya, belum ngelopek kayak bagian setirnya. Biasa ngelopek yang gue bilang tuh Mas, kayak misalkan pas zaman Covid orang banyak hand sanitizer ya. Itu yang bikin setir tuh pada botak. Gitu. Plafonnya dibersihin belum Mas? Belum ya? Plafonnya belum dibersihin, cuman itu kan masih bersih ya? Masih bersih, ada bercak-bercak dikit aja. Gitu. Nah, untuk bagasinya. Ini peleknya sih bagus juga Mas ya. Ini cocoknya kayak di CR-V depan kita pasangin Mas. Iya, tuker. Ya, tuker aja nih. Bagus lah palangnya 5 kayak gini yang punya Prestige punya. Ini plat lamanya nih. Plat barunya. Gini, agak longgar nih. Biasa nih plafon suka agak turun nih. Cuman depannya sih enggak sih. Lemnya doang sini biasanya nih. Lem doang. Aman sini gampang. Terus sebelahnya lagi ada Innova V tahun 2007. 2007 cuman bensin ini. Bensin bukan diesel. Coba lihat. Karena kalau bensin itu paling kelihatan di sininya nih Mas. Sampingnya itu ada tulisan VVTi. Kalau misalkan yang diesel itu dia nggak ada tulisan apa-apanya polos. Kayak yang depan nih. Itu kan nggak ada tulisan VVTi-nya. Itu diesel gitu. Terus kita lihat bagian dalamnya. Kita nyalain nih Mas, biar adem dikit. Kalau tipe V itu setirnya beda sama tipe G. G itu agak kecil dia palangnya. Ya. Terus juga ini udah AC-nya itu udah digital. Ya 2007. Kalau misalkan yang depan kan tipe G, banyak orang tipe gembel katanya. Tipe gembel itu AC-nya masih AC kompor. Putar-putar sampai reborn pun yang G pun masih kompor. Jadi kalau ini V udah digital. Cuman gue kemarin sempat dapat Fortuner bensin 2014. Itu dia kan digital. Jadi digitalnya mati. Nah, itu emang agak ribet dan agak mahal untuk benerinnya gitu. Jadi sebenarnya plus minus lah kalau misalkan kayak gini emang tampilan pasti lebih keren. Nah kalau misalkan rusak kayak kemarin tuh susah Mas, digital mati. Jadi bawa mobil nggak ada AC kan nggak enak juga gitu. Ini kilometernya 200.000, 207. Mobil berarti udah berapa tahun nih Mas ya? 2007 berarti 17 tahun. 17 tahun 200.000. 207.000 coba kita bagi 17 tahun ya. 207.000 bagi 17. Setahunnya cuma 12.000 Mas. Kecil dong, kali 17 bener kan? Iya, kecil banget, setahun 12.000 kecil. Untuk sekelas Innova karena ini mobil enak, ya kan? Jadi kalau buat setahun 12.000 mah kecil banget. Nah, jadi di sini ini udah agak-agak error nih. Harusnya di sini tuh buat ini ya Mas, speedometernya keterangannya. Oh bisa sih? Brightness-nya. Oh masih bisa, aman semua. Cuman karena ini bensin ya, peminatnya sebenarnya lebih banyak diesel Mas ya. Cuman gini Mas, sekarang diesel itu banyak yang bilang sih katanya akhir tahun ini atau kapan itu biosolar tuh nggak boleh lagi untuk mobil-mobil kayak yang umum-umum gini lah. Mungkin kalau misalkan kayak bus, truk gitu masih boleh gitu. Karena sebenarnya itu kan dikhususkan untuk yang membutuhkan subsidi, kan namanya subsidi Mas ya, buat ibarat kelas menengah ke bawah lah. Harusnya kalau untuk biosolar, cuman masih banyak disalahgunakan oleh orang-orang kalau mobil konvensional kayak gini kayak Fortuner atau Innova itu diisi biosolar gitu. Kayak tadi gue baru isi bensin Jimny pagi-pagi kan, Fortuner GR yang baru diisi biosolar tuh gue liatnya agak sedih sih Mas. Mobil 600 juta isi bensinnya 6.000 per liternya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan lu sering ganti filter olinya sih nggak apa-apa gitu, filter solar ya. Cuman lama-kelamaan pasti tuh yang bikin problemnya besar itu adalah nozzle kalau sampai mampet Mas gitu. Karena kalau nozzle mampet itu lumayan mahal Mas, apalagi kalau sampai kena injektornya. Kayak contohnya yang gue Fortuner gue udah bercerita belum Mas, injektornya pernah rusak satu waktu itu ya? Belum. Yang 28. Belum. Itu ya injektornya pernah rusak satu karena gue tuh pas awal-awal Fortuner 28 keluar, itu kan gue ganti nozzle-nya. Ya kan, karena itu udah gue ganti turbo, gue mau ganti nozzle. Ternyata yang satu dia punya injektornya rusak. Rusak karena pemasangannya tuh kurang benar nozzle-nya. Rusak karena mobil itu baru keluar, nyarinya tuh susah banget. Nyarinya susah banget, itu gue dapat injektornya itu 1 biji 6 juta. Ya, itu kalau kali 4, tapi gue untung rusaknya 1 loh. Kalau misalnya 6 kali 4 ya 24 juta. Gitu. Nah, itu jangan sampai lah gitu. Karena itu mobil mungkin gue baru jalan belum nyampe 10.000 udah rusak injektornya karena kesalahan pasang dari nozzle gitu. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Innova ini masih lengkap nih Mas bukunya nih Mas. Masih lengkap nih.
Gila, mobil 17 tahun jarang mas. Masih ada ini pedoman pemilik sama buku servisnya. Cuman biasanya sih mobil DKM segini sih jarang sih mas yang servis record ya. Ya dia bawanya ke tempat lain nih. Dibawa terakhir servis itu kilometer 203.000, harusnya balik di 208. Sekitar 500 kilo lagi dia udah harus balik nih. Gitu. Jadi mobil ini masih lengkap. Karena ini mobil stok dua ini nih mas, ini mobil stok Narogong, jadi gue belum tahu nih harganya berapa. Oh sorry, 3 sama Yaris. Itu stok showroom pusat Narogong, jadi gue belum tahu untuk harganya berapa. Ntar kalau mau nanya boleh langsung di WA aja gitu. Kita lanjut ke bagian belakangnya deh. Kalau misalkan tipe V itu pasti dia ada wood panelnya nih mas, kayak gini. Cuman ini udah agak botak sih wood panelnya. Ini juga, coba ini masih bagus nih. Setir nih, ini udah agak botak gitu. Ini juga joknya disarumin nih. Ini udah agak jelek sih, wajar lah 17 tahun mas. Terus bagian belakang, coba ke sini. Nah door trim ini masih bagus nih mas. Ini masih bawaan nih. Masih bawaan, wood panelnya juga masih bagus. Jok belakangnya sih kayaknya ini bagus sih mas, harusnya sih. Bagus ini. Masih kenceng, bersih juga nih. Ini kalau dilepas sih bagus sih. Cuma kalau yang di depan kayaknya udah agak kempes aja. Gitu. Terus kita bagian belakang, mobil Nova ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan kenapa orang banyak pakai mobil yang solar mas? Gelap gak mas, enggak ya? Lumayan. Nah, kenapa orang lebih pilih mobil diesel? Karena satu, mobil diesel itu kan lebih irit dibandingkan dengan mobil yang bensin. Ya, mungkin kalau misalkan ke Innova itu bisa dapat 1 banding mungkin 12, 13 sampai 15 mungkin ya kalau irit diesel. Nah, kalau mobil bensin mungkin itu rata-rata 1/9 sampai 1/10 untuk konsumsi BBM-nya. Kalau yang paling murah misalkan Pertalite deh, Pertalite 10.000 per liter gitu kan. Lu isi misalkan 300.000 30 liter. Berarti kan bisa 30 liter kali 9. Berarti sekitar 270 kilo jalannya. Sedangkan kalau misalkan solar, lu isi 300.000 dapetnya 50 liter karena 6.000 sekian lah, kurang lebih 40 sampai 50 liter. Dan mobilnya tuh irit banget. Bisa misalkan 1/15 kali aja 50. Nah, segitulah kira-kira range-nya. Makanya kenapa orang banyak pakai biosolar, satu lebih murah dan lebih irit mobilnya gitu. Jadi enak sebenarnya mobil solar. Cuma kalau misalkan biosolar udah nggak bisa lagi untuk mobil umum ya harganya udah nggak mungkin bisa bertahan lagi. Karena orang lebih pilih mobil bensin. Karena mobil yang Pertamina Dex itu, bahan bakar Pertamina Dex kan paling mahal mas. Dibandingkan Pertamax Turbo dan Pertamax dia paling tinggi harganya gitu. Makanya orang larinya ke paling murah yaitu biosolar 6.000. Kalau misalkan Pertamina Dex kalau nggak salah berapa ya? 15 ribuan mas. Kalau nggak salah deh 14 atau 15 ya? Gue lupa deh. Hitunglah 3 kali lipatnya. 1 liternya Pertamina Dex dapat 3 liternya biosolar gitu. Nah untuk update stok mobil udah semua kayaknya mas ya. Belum ada yang masuk mobil lain. Jadi hari ini kita ada nge-vlogin sekitar 6 mobil sama depan. Porsche itu lumayan rare juga. Oke, jadi menurut gue cukup untuk update stok gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.